Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 7 di bulan 6 ya 2024, dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya. Kita bisa lihat ada penurunan meskipun tipis di 0,18% aja, dan untuk Fear and Greed Index menunjukkan di poin 65 ya, masih di area greed guys, yang mengindikasikan bahwa untuk Bitcoin masih cukup lumayan ya untuk transaksi yang terjadi ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ada kenaikan meskipun tipis ya di 0,41% dan masih mempertahankan harganya di 71.300-an dolar ya. Kemudian untuk Ethereum ada penurunan ya, menyusul untuk ETF Ethereum Spot ya, yang masih bisa dibilang belum ada perkembangan yang signifikan dan wajar kalau ada penurunan di 1,16% ya hari ini. Kemudian untuk BNB juga ada penurunan di 0,9%, Solana di 1%, dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini cukup bervariasi ya, dan rata-rata perubahannya di 1 sampai 2% aja ya, kalian bisa cek sendiri di coin market cap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin di sini ya, kalau kita lihat untuk pergerakan di time frame daily terlihat cukup bagus ya, dan sesuai dengan skenario yang sudah kita bikin ya beberapa hari yang lalu. Dan memang kita 3 hari kemarin tidak membuat konten karena ada sedikit masalah teknis ya, dan alhamdulillah sudah beres, dan kita akan usahakan untuk bisa update setiap hari ya untuk memberikan informasi yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kripto pada khususnya guys. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pergerakan harga di hari ini ada kenaikan ya, dan kita doakan aja semoga untuk resisten ya di harga sekitar 72.000 dolar ini bisa tertembus ya. Dan kita doakan semoga bisa mencoba untuk retest kembali di ATH-nya kemarin di sekitar 73 ribuan dolar ya. Dan tentu saja kalau seandainya bisa tertembus untuk weekly minggu ini, maka ada kemungkinan untuk bisa lanjut naik lagi guys. Karena kalau kalian lihat di time frame weekly, sebenarnya untuk kenaikan untuk Bitcoin ini masih cukup kencang ya kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar. Oke, kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya di TradingView. Kemudian seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya yang cukup menarik seperti yang kita lansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan di sini untuk Bitcoin memang sekedar mengincar untuk level tertinggi sepanjang masanya ya, dengan selisih di 4% aja karena adanya ETF yang menarik harus masuk besar-besaran ya untuk Bitcoin ini. Dimana kalau kita lihat untuk harga Bitcoin melonjak menjadi 71.200-an dolar ya dari hari Selasa kemarin, dan hanya berjarak sekitar 4% aja dari level tertinggi sepanjang masanya di 73.700 dolar yang terbentuk di awal bulan Maret kemarin, yang tentu saja di-trigger ya oleh arus masuk yang cukup besar ke dalam Bitcoin ya untuk ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat guys. Nah, data dari HODL 15 Capital yang menunjukkan bahwa dana Bitcoin Amerika Serikat ini secara kolektif telah masuk ya untuk dana bersihnya sebesar 887 juta dolar pada tanggal 4 Juni kemarin, yang menandai aliran masuk tertinggi kedua yang pernah tercatat guys. Dan tambahnya untuk Bitcoin ini masih cukup bagus ya untuk perkembangan dari ETF Bitcoin Spotnya dan antusiasme dari para nasabah ya, khususnya untuk nasabah pada platform dana investasi seperti halnya BlackRock, Fidelity, ARK Invest dan lain-lainnya. Ini masih cukup besar ya untuk dana masuknya, dan kita doakan aja semoga hal ini masih terus berjalan untuk beberapa bulan ke depan ya. Kalau seandainya nanti memang untuk Ethereum Spot ETF ini juga disetujui, mungkin akan ada sedikit peralihan dana keluar ya, atau mungkin akan berpindah aliran masuk untuk dana ETF-nya dari Bitcoin mungkin akan masuk ke ETF Ethereum guys. Itu bisa saja terjadi dan beberapa analis sudah memprediksi hal tersebut. Nah, oleh karena itu kalian juga tetap harus memperhatikan ya hal-hal semacam ini, karena tentu saja jika ada arus keluar ya untuk dana ETF untuk Bitcoin kemudian masuk ke ETF Ethereum, tentu saja ini akan berakibat buruk terhadap harga dari ETF Bitcoin itu sendiri, yang akan men-trigger penurunan untuk harga Bitcoin itu juga guys. Oke, jadi kalian harus selalu update ya untuk bisa mengantisipasi perubahan harga yang terjadi. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian bitcoin.com ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa SEC untuk ketuanya yaitu si Gary Gensler ya, dan dia ngomong bahwa ETF Spot Ether ini akan membutuhkan waktu untuk memulai diperdagangkan guys. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa untuk Ethereum ini ada penurunan, dan memang tidak terlalu signifikan tapi sedikit banyak ini mempengaruhi pergerakan harganya. Jadi ketua SEC si Gary Gensler membahas beberapa masalah ya, termasuk tantangan kepatuhan dalam industri mata uang kripto dan juga persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Spot Ethereum dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada hari Rabu kemarin. Dan dia di sini berkata ya bahwa pada bulan Januari
SEC akan menyetujui untuk produk yang diperdagangkan di bursa pada Bitcoin, dan sekitar 1,5 minggu yang lalu pengajuan serupa untuk mendaftar di Bursa Efek New York, mendaftar di Nasdaq dan sejenisnya. Produk yang diperdagangkan di bursa pada Ethereum, ini kata Gensler, dan Ethereum telah diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange atau CME berjangka selama 3 tahun lebih, dan staf melihatnya dengan seksama dan itu disetujui guys. Ini kata kepala SEC ya. Dan untuk bulan lalu ya, SEC memang menyetujui untuk pengajuan formulir 19B-4 untuk 8 ETF Ether Spot ya. Meskipun demikian, untuk pengajuan formulir di S-1-nya yang merupakan pernyataan pendaftaran untuk dana juga harus mendapat persetujuan sebelum dapat memulai diperdagangkan guys. Nah, selama wawancara pada hari Rabu itu, Gensler juga menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya kepatuhan dan pengungkapan yang tepat ya di sektor kripto, yang tujuannya untuk mencegah adanya penipuan ya dan juga manipulasi guys. Jadi kita tunggu aja untuk lanjutan dari drama Ethereum Spot ETF ini, karena memang masih belum bisa diperdagangkan ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat untuk prosesnya jika memang untuk antusiasme dari market ini besar. Bisa saja akan ada pergerakan ya dari para aset manajer besar untuk mempercepat ya proses persetujuan dari SEC ini guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari Daily Hodl diinformasikan di sini bahwa Coinbase akhirnya mengungkapkan guys adanya platform wallet pintar atau smart wallet baru ya yang menawarkan pengalaman on-chain tanpa gas fee. Nah, ini menarik ya. Jadi Coinbase sebagai pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat telah mengumumkan peluncuran platform wallet pintar barunya. Dalam sebuah postingan blog, Coinbase mengatakan bahwa peluncuran ini akan memulai babak baru ya dalam produk Coinbase Wallet, perusahaan dengan merevolusi pengalaman on-chain dengan menghilangkan biaya jaringan dan prase pemulihan guys. Dan hingga saat ini ya, proses untuk on-chain menjadi lambat, mahal dan sulit dengan pemasangan aplikasi wallet yang terpisah ya dan blockchain generasi pertama. Dan wallet pintar ini dengan kemudahan penggunaannya akan dipasangkan ya dengan jaringan layer 2 generasi berikutnya seperti Base, yang akhirnya akan menyiapkan panggung ya untuk membawa lebih banyak orang ke dalam rantai ini guys. Nah, sekarang mendapatkan on-chain itu mudah, cepat dan murah kata Coinbase. Nah, di sini Coinbase akan menawarkan aplikasi web pendamping untuk wallet pintar baru ini dengan fitur-fitur seperti manajemen aset dan juga identitas, beli atau buy, kemudian send atau kirim, tukar, kemudian NFT juga ada, dan juga ada riwayat transaksi guys. Nah, di sini aplikasi web akan menjadi platform utama bagi pengguna wallet pintar untuk mengelola wallet mereka. Dan nanti setelah diluncurkan, Coinbase mengatakan bahwa untuk wallet pintar ini pada awalnya akan mendukung 8 jaringan seperti Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BNB, dan Zora. Meskipun beberapa blockchain lain akan diintegrasikan di masa depan nanti guys. Dan perusahaan ini juga mendorong pengembang untuk mengintegrasikan wallet pintar ke dalam aplikasi mereka dengan memungkinkan mereka mendapatkan hingga $15.000 ya dalam bentuk kredit gas melalui Base Gasless Campaign, yang pada dasarnya akan memungkinkan sponsor untuk mensponsori transaksi pengguna mereka tanpa biaya guys. Nah, ini sangat keren banget ya untuk fitur yang akan ditawarkan oleh Coinbase ini guys, dan ini menjadi salah satu gebrakan baru ya di dunia perkriptoan guys. Dan apakah ini akan menggeser wallet-wallet yang sudah ada, mungkin MetaMask, Trust Wallet dan lain-lain dengan adanya platform baru ini ya yang diperkenalkan oleh si Coinbase ini. Dan kita akan lihat nanti seperti apa untuk implementasinya, apakah benar-benar gratis untuk transaksinya khususnya dalam hal biaya jaringan ya, dan jika ini memang terimplementasi dan benar-benar gratis, maka ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik guys dalam persaingan per walletan guys. Oke, kita akan update lagi nanti. Dan kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Crypto Briefing. Di sini diinformasikan bahwa Bitdeer ini meluncurkan chip baru guys untuk penambangan Bitcoin berdaya rendah. Wow, ini menjadi satu berita yang cukup menarik juga. Nah, di sini platform Bitdeer Technologies telah mengumumkan ya pengembangan chip SEAL 04, sebuah solusi yang sangat hemat energi untuk penambangan Bitcoin sebagai bagian dari peta jalan teknologinya untuk RIG atau RIG ya, yang diberi nama SEAL Miner. Nah, direncanakan akan dirilis pada kuartal kedua di 2025 nanti, di mana chip SEAL 04 diharapkan dapat mencapai efisiensi daya yang mengesankan sebesar 5 Joule per terahash guys. Wow, ini besar sekali ya, dan jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 29 Joule per terahash. Nah, untuk chip SEAL 04 ini akan memberi daya pada mesin SEAL Miner generasi keempat yang dijadwalkan untuk produksi massal dan pengiriman mulai di kuartal keempat 2025 nanti, dengan mengoptimalkan konsumsi daya mesin menjadi 5,5 sampai 6 Joule per terahash, di mana Bitdeer bertujuan untuk mengatasi masalah konsumsi energi yang tinggi yang terkait dengan penambangan Bitcoin ini guys. Nah, untuk pengenalan dari chip tersebut ya menandai kemajuan yang signifikan dalam industri
mining kripto ya, dan menawarkan peningkatan kerja penambangan sambil meminimalkan konsumsi daya. Perkembangan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional dan mengurangi jejak lingkungan bagi para penambang guys ya. Nah, peta jalan untuk teknologi Bidder ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi ya dalam penambangan dengan mengelola ekspektasi para penambang terhadap kemajuan teknologi dan pengiriman peralatan sambil menyediakan analisis data tentang kemampuan mesin, inventaris, dan juga perilaku pembelian. Nah, sebelum chip SEAL 04 ini, Bidder berhasil menguji chip SEAL 01 pada bulan Maret kemarin ya, sebuah chip penambangan atau miner Bitcoin 4 nanometer dengan efisiensi daya di 18,1 Joule per terahash yang digunakan dalam rig penambangan SEAL Miner A1. Nah, pengumuman untuk SEAL 04 dilakukan seminggu ya setelah Tether menandatangani perjanjian berlangganan ya dengan Bidder untuk membeli hingga 150 juta dolar sahamnya dalam penempatan pribadi guys. Nah, CEO dari Tether yaitu Paulo Ardoino juga memuji Bidder sebagai salah satu operator yang terintegrasi secara vertikal terkuat di industri pertambangan Bitcoin dengan mengutip teknologi mutakhir dan upaya penelitian dan pengembangan yang kuat guys. Nah, ini menarik banget ya informasinya. Artinya dengan semakin bisa ditekan ya untuk biaya penambangan, otomatis ini akan bisa menekan juga untuk biaya transaksi yang terjadi pada jaringan Bitcoin guys. Dan kita doakan aja semoga chip yang akan diluncurkan ini bisa menjadi salah satu solusi ya dalam hal biaya transaksi khususnya untuk Bitcoin yang sampai sekarang masih sangat mahal sekali ya. Kalian tahu sendiri lah ya berapa. Dan kita akan lihat nanti seperti apa efek terhadap harga Bitcoin itu sendiri. Apakah ini akan menjadi trigger untuk lebih mempercepat ya adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin dan juga pengembangan untuk ekosistem Bitcoin lebih luas lagi yang tentu saja ya ini akan menjadi salah satu yang cukup menarik ya di beberapa tahun kemudian jika seandainya untuk ekosistem di Bitcoin khususnya ya ini bisa menyamai atau mungkin bisa menyusul ya ekosistem yang ada di Ethereum, maka ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik guys, dan bisa saja semua ekosistem di kripto ini akan kembali ke ekosistem Bitcoin guys. Oke, nah kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutannya, jadi kalian stay tune aja di channel ini. Oke, itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini ya, dan nanti kita akan update lagi serta untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram, kalian mampir aja di situ ya. Nanti ada rekomendasi project yang lagi ngadain airdrop, testnet ataupun lagi ngadain resell ya, nanti kalian gabung aja di situ. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.